Share. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, kita akan melakukan diskusi kelompok pada hari ini yang berjudul Sejarah Perkembangan KBG. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Yang pertama, saya Carlos Manuel Kevin Saputra, terus ada rekan saya Veronica Talia, dan ada Cornelia Dewi Astuti. Nah, sebelum kita memulaikan diskusi kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengangkat tanda kebenaran Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Cornelia Dewi Astuti. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu ada menggereja bergaya samba. Singkat kata, di arena dunia 2002, gaya samba Brazil mampu menggulungi gempuran Panzer Jerman. Kemenangan itu tentu saja membuat Brasil semakin terkenal karena gaya sambaya di lapangan sepak bola, padahal di lapangan menggereja. Brazil juga memiliki ketenaran, negeri terbesar di benua Afrika Latin tersebut, dikenal di dunia karena gayanya dalam gerakan menggereja. Gaya menggereja yang dikenal di negeri itu adalah KBG. Bahkan para pakar dan aktivitas komunitas basis hampir sepakat untuk menjuluki Brazil sebagai asal muasal cara menggereja baru lewat. Selanjutnya, sejarah CEB atau KBG sebagai gaya baru dalam hidup menggereja diakui bermula dan berkembang dari Brazil, suatu negeri berpenduduk 170 juta dengan jumlah warga bernegara Katolik terbesar di dunia. Setelah berkembang hampir semua negara dari benua Afrika Latin, KBG kemudian juga muncul berbagai belahan dunia seperti Afrika dan Asia, terutama Filipina. Menurut Pastor John Prior, pendiri pertamanya adalah Yesus sendiri. CEB atau KBG sangat berkembang di Brazil. Anggotanya berjumlah jutaan orang dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Bahkan kemudian gerakan menggereja tersebut juga merambah ke berbagai negara tetangga masih di benua itu. KBG yang dimaksud adalah suatu kumpulan kecil kerukunan tetangga yang bermukim pada suatu kawasan permukiman, perkampungan kumuh di suatu dusun tertentu. Anggota komunitas itu bertumpu secara berkala dan tetap untuk membaca Injil bersama dan membahasnya dengan konteks pengalaman nyata mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah CEB bergabung atau berpayungkan wilayah keparokian atau keuskupan setempat. Secara bertahap, acara diskusi dan kegiatan KBG pun meluas. Selanjutnya, pada tahun 1900
1960-an, perkembangan KBG di Brazil telah melibatkan tidak kurang dari 37.000 suster yang berkarya di negeri itu. Mereka ternyata memiliki faktor yang sangat efektif untuk memajukan KBG. Diangkat akar rumput tingkat kerukunan desa dan permukiman di perkotaan. Hasilnya di akhir Darwasa 1970-an sudah ada di sekitar 100.000 KBG di seluruh Brazil. Aksi mereka bukan hanya berkisar urusan rohani, dengan terang Injil, mereka juga merumuskan aksi nyata, baik untuk kepentingan anggota maupun masyarakat di lingkungan di sekitarnya. Misalnya, mereka menuntut perbaikan di lingkungan permukiman, tersedia perumahan, meminta air bersih dan listrik untuk KBG yang bergerak di kota-kota. Sedangkan KBG yang berada di perdesaan biasanya menuntut pembagian tanah yang adil dan merata, baik untuk permukiman maupun lahan-lahan pertanian. CEB atau KBG juga telah memberikan sumbang yang penting bagi perkembangan organisasi-organisasi swadaya awam atau masyarakat. Rakyat menjadi semakin sadar dan tidak begitu saja mempercayai berbagai tindak korupsi dan memanipulasi politik. Mereka juga semakin kritis terhadap sejumlah keuangan dalam pemilihan umum. Selain itu, mereka gigih mempersonalkan dominasi. Evangeli Nuntiadi memberikan perhatian khusus kepada jemaat-jemaat di tingkat akar rumput atau komunitas basis yang berkembang subur di seluruh gereja sebagai tumpuan dan harapan bagi gereja universal. Selanjutnya, baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penyaji pertama. Maka akan selanjutnya dipresentasikan oleh Veronica Thalia. Untuk penyaji kedua, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Bagian yang kedua, kita akan melihat menggereja di tengah perang suku. Komunitas basis sebagai gerakan menggereja bukan cuma berkembang di negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Sejumlah negara Afrika yang penduduknya heterogen, KBG sebagai gerkana menggereja juga tumbuh subur dan tergolong andal. Lembaga LUMKO dilahirkan di Landi Frere, Provinsi Cape, Afrika Selatan, tahun 1962. Mulanya hanya sebagai lembaga untuk riset dan pelatihan bagi kegiatan misi. Di bawah kendali Monsignor Resontal, Uskup Queenstown kendati dibentuk di keuskupannya. Monsignor Rosenthal sangat berkeinginan agar lembaga LUMKO bisa membantu keuskupan di Afrika Selatan. Maka, tahun 1972, cita-cita itu terwujud. Selanjutnya. Sontrem, African Catholic Bishops Conference atau
SACBC mengangkat LUMKO sebagai lembaga pastoral tingkat konferensi wali gereja 5 negara Afrika Selatan. LUMKO memiliki sasaran utama, yakni melakukan riset atau penelitian penyumbangan sumber daya dan melakukan pelatihan untuk menunjang karya pewarta gereja Katolik. Di kawasan 5 negara itu, LUMKO memfokuskan kegiatan pada 3 arah tujuan, yakni yang pertama, melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan pastoral yang nyata dari gereja. Sudut pandangnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tantangan gereja yang senantiasa harus memperbaharui diri. Kemudian yang kedua, itu menyiapkan dan memfasilitasi berbagai kursus lokakarya dan pelatihan mulai dari tingkat keuskupan, paroki, daerah, kota-kota besar, dan kota kecil, sampai dengan pedesaan, terutama di wilayah SACBC. Kemudian yang ketiga, menulis dan menerbitkan buku, brosur, pegangan, dan lain-lain, serta membuat video dan audio guna melengkapi materi-materi untuk aneka pelatihan bagi penyelenggaraan kursus-kursus dan lokakarya LUMKO. Untuk lembaga LUMKO mengembangkan bahan dan strategi yang jitu bagi siapapun di Afrika yang berniat menggerakkan gereja melalui perkembangan KBG. Langkah itu ditawarkan lewat serangkaian khusus tingkat lokal maupun regional, atau bahkan kursus tingkat internasional, paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. Seperti disebut di awal bagian ini, menggereja gaya LUMKO ini mulai merasuk ke Asia FABC, Office of Latin. Bahan tertulis disadur dan terbit oleh Des Asipa, sebuah badan pastoral di bawah FABC. Bahan Asipa tersebut kemudian dijadikan sebagai pegangan bagi pengembangan dan pemberdayaan komunitas basis di Asia lewat berbagai lokakarya atau pelatihan. Kemudian kita bisa lihat yang bagian A itu ada Gaba dan pedesaan perang suku. Di Afrika Timur, gerakan menggereja lain lagi gayanya. Di kawasan itu KBG dikembangkan oleh Pastoral Gaba. Lembaga ini mendukung perkembangan KBG lewat kursus-kursus pastoral. Selain itu juga ada kegiatan penerbitan seperti pembuatan majalah Afer dan seri buku ujung tombak serta riset ilmiah. Selanjutnya, bagian yang B, kenema yang terbuka bagi umat Islam. Di Afrika Barat, para uskup membentuk lembaga pastoral kenema di Sierra Leone. Tugasnya sama seperti yang dilakukan di Afrika Timur dan Selatan, yakni mengembangkan berbagai KBK atau KBG sebagai gerakan menggereja baru. Kemudian yang ketiga itu menuai buah people power. Filipina memang
tetangga dekat dengan Indonesia. Bukan hanya secara geografis, kedua negara ini memiliki kedekatan. Dalam hal hidup menggereja, keduanya memiliki hubungan dekat, terutama dalam hal pemberdayaan komunitas basis. Karenanya, tidak mustahil apabila gerakan itu pada awalnya mendapat tantangan yang luar biasa. Gerakan menggereja model baru itu dimulai pada akhir 1960-an. Model awal KBK yang diterapkan di Filipina terutama berkaitan dengan urusan liturgi dan pembangunan dukungan formal dari hierarki muncul setelah terbentuknya konferensi pastoral Mindanao Sulu. Dari Mindanao Sulu, pembaharuan hidup menggereja itu merambah ke wilayah tengah utara seperti pulau-pulau Visayas dan Luzon. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Veronica Thalia, yaitu tentang yang ketiga, menuai buah people power. Baik, langsung saja. Filipina memang merupakan tetangga dekat dengan Indonesia, bukan hanya secara geografis. Kedua negara ini juga memiliki kedekatan dalam hal hidup menggereja. Keduanya memiliki hubungannya dekat, terutama dalam hal pemberdayaan komunitas basis. Gaya menggereja baru yang dikembangkan di Filipina itu kononnya mirip dengan KBG di Brasil dan Amerika Latin. Bahkan banyak aktivitas pastoral pada mulanya memandang KBG itu sebagai program asing yang dikemas dengan konteks asing pula. Strategi pastoral dengan gerakan KBK itu mulanya dianggap sebagai asing bagi budaya Filipina, yang oleh karenanya tak mustahil apabila gerakan itu pada awalnya mendapat tentangan yang luar biasa. Gerakan itu juga menjadi model baru yang dimulai pada akhir 1900-an. Model awal KBK yang diterapkan di Filipina terutama berkaitan dengan urusan liturgi dan pembangunan dukungan formal dari hierarki muncul setelah terbentuknya konferensi pastoral Mindanao Sulu. Dari Mindanao, pembaharuan hidup menggereja itu merambah ke wilayah tengah dan utara, seperti pulau-pulau Visayas dan Luzon. Pada tahun 1979, Sinode Manila mengadopsi KBK sebagai arah dan haluan bagi gerakan pastoral. Karena peran kenabian yang lantang dari para penggerak, KBK mulai diincar oleh rezim yang tatkala itu menerapkan undang-undang darurat. Lalu kita melihat definisi beberapa komunitas basis gereja ala Filipina, yang tidak semua kelompok atau perkumpulan di dalam gereja itu bisa disebut KBG. Nah, apa saja yang ada di dalam definisi tersebut? Nah, kita harus kental dengan warna lingkungan. Ada interaksi dan hubungan personal dan akrab di antara
anggota kelompoknya yang berada dalam lingkungan yang sama. Lalu yang kedua, harus diorganisir dengan baik. Anggota kelompok juga perlu sering diundang untuk berkumpul, serta diatur agar bisa bekerja sama demi pelayanan bagi sesama dan organisasinya. Dibuat sedemikian rupa sehingga tetap menampung partisipasi anggota. Dan yang lebih pentingnya juga, agar mereka tak kehilangan satu dengan yang lainnya. Harus bersifat lokal, agar anggota harus dekat sama lain. Saling berhubungan secara tetap, sehingga sebagai kelompok, mereka harus bisa memiliki titik temu dalam masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik. Komunitas basis juga itu merupakan cara baru menggereja. Komunitas basis adalah gereja itu sendiri yang merupakan turunan atau derivasi dari Kristus sebagai iman, nabi, dan raja. Disebut memiliki derivasi keimanan Yesus karena komunitas basis senantiasa beribadat baik dalam perayaan liturgi maupun ibadat sabda, pada perayaan Ekaristi, sakramen-sakramen maupun perayaan dan upacara liturgis yang sesuai dengan kalender. Lalu, satuan akar rumput gereja juga dipandang sebagai dasar perjuangan untuk mencapai keadilan, perdamaian, kebenaran, dan cinta kasih. Dari wilayah Mindanao Sulu, gerakan pembaruan menggereja berupa KBG itu menyebar luas ke berbagai pulau seperti Visayas di tengah dan Luzon di utara. Baru pada tahun 1970-an atau 2 tahun setelah para wali gereja negeri itu mengakui gerakan KBG. Lalu, sejak peristiwa People Power pada tahun 1986, Polis ketiga atau Tramat itu dipandang sebagai model pulih jitu untuk menang bangsa dan menjadi daya dorong bagi gereja dalam evangelisasi integral dengan melibatkan dirinya dalam perjuangan rakyat bersama kaum miskin, tersini, tertindas, dan mereka yang teraniaya. Dengan demikian, KBG itu adalah jaringan kelompok terorganisasi yang memicu pembaruan secara tuntas, baik dalam gereja maupun di tengah masyarakat. Komunitas basis juga menjalankan misinya lewat proses pembaruan diri secara terus-menerus dengan senantiasa mendukung dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok perjuangan yang lain seperti LSM. Baik, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Sekian dan terima kasih. Semoga dengannya diskusi kelompok kami itu semakin meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.